Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi tentang analisis bisnis perusahaan KFC. Kelompok kami terdiri dari Fatur Rahmat, Fajar Gali, Muhammad Yani, Alfa Rafi, dan Thomas Revadi. Ini adalah pembagian presentasi kami pada presentasi kami kali ini. Yang pertama dari ringkasan eksekutif KFC, yang kedua deskripsi perusahaan KFC, yang ketiga produk, layanan, dan situs web, yang keempat manajemen dan organisasi, yang kelima analisis pemasaran, yang keenam analisis laba rugi. Tujuan bisnis. Kentucky Fried Chicken didirikan oleh Kolonel Tinjauan Bisnis. Kentucky Fried Chicken didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders yang lahir pada tahun 1890 pada usia yang ke-65 tahun. KFC adalah salah satu bisnis global terbesar dalam industri layanan makanan dan secara luas dikenal di seluruh dunia sebagai Kolonel Sanders. Tujuan bisnis. Tujuan utama perusahaan KFC adalah mengembangkan atau mencari alternatif makanan siap saji. Selain untuk mengembangkan pangan siap saji ini, KFC juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran di daerah, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pasar sasaran. Sasaran perusahaan KFC yaitu semua orang terutama di daerah perusahaan KFC ini berdiri. Adapun yang diprioritaskan untuk menjadi sasaran yaitu anak-anak dan remaja. Tidak menutup kemungkinan orang tua pun dapat menjadi sasaran perusahaan. Persaingan dan pembeda. KFC selalu menyempurnakan cita rasanya setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada konsumennya. Cita rasa yang selalu disempurnakan tersebut merupakan inovasi yang tetap menjadi yang terdepan dari jajaran industri restoran makanan cepat saji. Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi menu baru yang beragam dengan tidak melupakan ciri khas dari KFC. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. KFC memiliki competitive advantage dalam bentuk layanan seperti layanan pesta ulang tahun, layanan KFC Coffee, layanan KFC Food Bus, layanan drive-thru, layanan KFC Breakfast, di mana layanan tersebut memiliki KFC sebagai ciri khas layanan yang dimiliki. Selanjutnya, prospek keuangan bisnis. Di masa pandemi sekarang ini, PT Fast Food Indonesia Tbk sedikit tergoyah karena memperkirakan pada periode Maret sampai April tahun 2020, pendapatan akan menurun dibanding Maret sampai April 2019 tahun lalu, sebesar 25 hingga 50%. Laba bersihnya juga menurun sebesar 25 hingga 50%, dikarenakan KFC menutup sebanyak 115 gerai di seluruh Indonesia pada tahun 2020 kemarin. Next, KFC Company. Misi perusahaan dari KFC ini adalah semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif. Terus meningkatkan suasana bersantap yang tidak bandingannya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Itu ada deskripsi perusahaan. Yang pertama adalah filosofi dan misi perusahaan. Mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dan sesuai dengan tren masa kini, dan memberikan suasana menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan peremajaan pada restorannya, dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi. Selanjutnya, produk dan layanan. Produk dan layanan dari perusahaan KFC ini adalah potongan ayam goreng yang memiliki bumbu ciri khas dari KFC ini sendiri, di mana bumbu tersebut terdiri dari rempah-rempah yang menjadi rahasia dagang dari KFC tersebut. Terus Kemudian manfaat khusus perusahaan KFC yaitu sebagai salah satu restoran makanan cepat saji yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian KFC memiliki competitive advantage ya berbentuk layanan seperti layanan pesta ulang tahun, kemudian ada layanan KFC Coffee, terus kemudian ada KFC Food Bus, kemudian ada drive-thru, dan yang terakhir itu KFC Breakfast. Dari segi pengiriman dan
produksi dan pengiriman, KFC memiliki bahan baku dari supplier yang akan dijadikan di satu gudang KFC logistik regional, dan di mana PT Fast Food Indonesia akan mengecek kualitas dan kuantitas dari bahan baku tersebut. Di situ terdapat proses pengolahan dari bahan baku mentah hingga setengah jadi oleh PT Fast Food Indonesia, dan kemudian dilakukan proses menabur bumbu ke setiap ayam. Dan kemudian setelah itu bahan setengah jadi tersebut didistribusikan ke setiap garasi KFC. Terus kemudian untuk layanan situs web, produksi atau deskripsi layanan produk KFC dikelompokkan dalam beberapa kategori lainnya, yaitu menu goreng, menu praktis, dan menu paket kombinasi lainnya. Untuk kategori menu goceng, di mana setiap produk dihargai 5.000, terlebih dari 10 produk nilai tinggi dari Mocha Float dan Original Burger adalah produk penjualan yang tertinggi. Terus kemudian KFC memiliki nama situs web, yaitu kfcduku.com. Kemudian kegunaan situs web, di mana website KFC ini konsumen dapat menjelajahi dan mudah terkait fitur yang terdapat di dalamnya, tampilan yang menarik, dan sangat membantu pengunjung mencari informasi yang dibutuhkan. Terus kemudian informasi kualitas situs KFC ini menampilkan semua informasi mengenai perusahaan KFC Indonesia, mulai dari promosi, menu baru, harga, dan produk layanan yang lain. Terus kemudian interaksi kualitas situs web. Di dalam website KFC, konsumen dapat memberikan feedback, menghubungi KFC, dan juga karir untuk mencari lawan kerja. Semua menu tersebut tertera pada website KFC, dan ini dapat diakses dengan lancar. Terus kemudian dari sisi keamanan kualitas situs web, berdasarkan pengecekan di website www.imuniweb.com, KFC-ku masih memiliki berbagai isu mengenai keamanan situs web. Keamanan tersebut sudah usang dan mendapatkan pembaruan mengenai sistem keamanannya, sehingga masih rendah terhadap serangan. Terus kemudian dalam manajemen dan organisasi, biografinya Harlan Sanders, atau kerap disapa dengan Kolonel Sanders, memiliki sosok di balik kesuksesan ayam goreng yang terjual di seluruh dunia. Kini ada lebih dari 21.000 restoran KFC yang tersebar lebih dari 130 negara. Terus kemudian ada Ricardo Galel menjabat sebagai Direktur Utama PT Fast Food Indonesia (TBK), bergabung dengan PT Fast Food Indonesia (TBK) sejak tahun 1990. Terus kemudian ada Ferry Noviar Yosaputra, menjabat sebagai Wakil Direktur PT Utama PT Fast Food Indonesia (TBK) dan bergabung pada PT Fast Food Indonesia sejak tahun 1995 sebagai anggota tim manajemen dan diangkat menjadi anggota Dewan Direksi sejak tahun 2001. Terus kemudian kesenjangan dalam manajemen atau pengalaman, kesenjangan antara jajaran manajer dengan karyawan sangat mungkin terjadi karena kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen pada karyawannya, yang dimana ditanggungan jawabkan ini dapat menimbulkan suatu masalah serius, seperti halnya permasalahan yang dialami oleh KFC sendiri. Yaitu di KFC Kartini adalah jumlah customer yang mengalami fluktuasi selama tahun 2012 dan 2013. Hal ini mungkin terjadi kurangnya lengkapnya fasilitas yang ditawarkan KFC Kartini. Terus kemudian dalam sistem informasi, KFC Indonesia memiliki platform website yang digunakan untuk memberikan informasi yang mengenai KFC. Semua informasi tersebut lengkap disajikan dalam website tersebut. Informasi ini mengenai produk layanan, tentang perusahaan, hingga informasi laporan keuangan KFC Indonesia. Bagian organisasi. Bagian tersebut teratas dipegang oleh pemaham saham. Karena tujuannya perusahaan adalah menciptakan profit sebanyak-banyaknya untuk para pemegang saham, para dewan komisaris, dan pemegang saham mengawasi atas kebijakan perusahaan. Namun, yang bertanggung jawab atas semua operasional di dalam perusahaan adalah direktur, dan COO adalah orang yang bertanggung jawab pada pembuatan keputusan operasional perusahaan yang dibantu oleh
kualitas asuransi dan audit internet untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dan kemudian di bawahnya terdapat 5 buah divisi yaitu marketing, human resource, operation business, development, and finance, finance dan administration yang memiliki departemen secara masing-masing. Analisis pemasaran. Yang pertama yaitu riset pasar. Total cakupan KFC Indonesia dalam industri restoran cepat saji sudah menyebar ke seluruh kota besar di Indonesia. Hingga kini, per tanggal 31 Desember 2018, PT Fast Food Indonesia telah memiliki 689 gerai KFC. Pada tahun 2020 ini ditambahkan 25 gerai, sehingga total gerai yang telah beroperasi di Indonesia sebanyak 714 gerai. Tren KFC dalam industri restoran cepat saji bertumbuh terus meningkat walaupun berada di dalam industri yang ketat. Persaingan yang ketat, tetapi KFC tetap memuncaki restoran cepat saji terfavorit hingga 2019 kemarin. Dalam pasar sasaran KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk memiliki waralaba KFC Indonesia menyatakan bahwa market share KFC mencapai angka 72%. Hal tersebut disampaikan oleh manajer marketing PT Fast Food Indonesia Tbk pada Rabu Desember 2019. Dengan adanya fakta tersebut, dapat diartikan bahwa KFC akan selalu bertumbuh seiring dengan inovasi yang terus dilakukan oleh KFC untuk mempertahankan konsumen yang dimilikinya. Hambatan untuk masuk KFC masuk ke Indonesia pertama kali pada tanggal 18 Oktober 1979 dengan satu buah outlet di Melawai dengan sistem QSR atau Quick Service Restaurant. Sebagai restoran cepat saji yang pertama masuk di Indonesia, KFC memiliki hambatan dalam menyelesaikan rasa yang harus disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Terlebih, KFC adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pasar yang dapat didominasi oleh KFC Indonesia sebagai restoran cepat saji pertama sehingga dapat memiliki konsumen dalam jumlah yang besar. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, KFC Indonesia telah melakukan banyak inovasi, terutama pada rasa yang disesuaikan dengan memberikan banyak rempah pada resep ayam goreng, serta memberikan menu tambahan yang memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu nasi. Namun tidak hanya nasi, KFC Indonesia juga menyediakan menu Indonesia lainnya seperti sup dan perkedel. Ancaman dan peluang yang mungkin terjadi adalah datangnya kompetitor lain dari luar negeri yang mencoba memasuki pasar Indonesia yang dapat menawarkan rasa baru yang berbeda, di mana hal tersebut dapat mencuri konsumen yang beralih ke produk tersebut. Next. Analisis SWOT pada KFC. Yang pertama, produk atau layanan. Kekuatan yang dimiliki KFC yaitu memiliki cita rasa yang khas, menu yang bervariasi, mudah dijangkau oleh konsumen, dan dibuat dari ayam kualitas terbaik. Kelemahannya itu harga terbilang relatif mahal dibanding pesaingnya dan kurang memperlihatkan nilai gizi. Sementara itu peluangnya memunculkan resep atau menu baru setiap tahun atau acara besar. Ancaman penawarannya yaitu menurunnya minat masyarakat karena makanan cepat saji memiliki pandangan yang kurang sehat. Lalu merek atau pemasaran. Kekuatan yang dimiliki KFC yaitu memiliki brand resmi yang terkenal di seluruh dunia, pelopor makanan cepat saji, dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. Lalu kelemahannya yaitu merek makanan KFC cepat saji dianggap tidak memperlihatkan dalam segi gizi dan jarang melakukan promo harga dibanding pesaing. Sementara itu peluangnya dapat mudah didapatkan oleh konsumen dan dapat menjadi peluang bisnis waralaba dari hasil menjual brand dan sistem manajemennya. Lalu ancaman penawarannya yaitu pemasaran dari kompetitor yang lebih masif dan kehilangan pelanggan akibat pesaing. Next. Lalu di bidang staff atau HR-nya, kekuatannya itu pelayanan yang cepat dan ramah, penyampaian informasi saat memesan tersampaikan dengan baik. Lalu kelemahannya karyawan bekerja dengan tidak hati-hati, kurang memperhatikan fasilitas yang seharusnya dapat disediakan oleh karyawan. Lalu untuk peluangnya
perputaran karyawan yang cepat sehingga pelayanan lebih baik dan pelanggan merasa nyaman. Lalu ancaman penawarannya perselisihan di dalam organisasi dan karyawan mogok kerja jika haknya tidak terpenuhi. Lalu dalam segi keuangan, memiliki sistem keuangan dan akuntansi yang baik, pendapatan yang maksimal dari pembukuan cabang yang banyak tersebar. Lalu informasi laporan keuangan terbuka. Sementara kelemahannya itu sistem akuntansi terganggu karena banyaknya data yang harus diolah secara keseluruhan. Peluangnya sistem keuangan yang dipercaya oleh para pengguna waralaba KFC dan masuknya investor baru ke dalam perusahaan. Dengan ancamannya yaitu kecurangan yang dilakukan oleh staf perusahaan dan penutupan gerai pada kondisi tertentu membuat pendapatan umum turun drastis. Lalu dalam operasi atau manajemen, kekuatannya itu memiliki manajemen produksi yang baik. Sementara kelemahannya yaitu kurir pengiriman delivery order lambat. Peluangnya yaitu sistem manajemen dapat dipercaya oleh pengguna waralaba KFC. Sementara ancamannya karyawan tidak mengikuti standar operasional perusahaan. Dalam segi pasar, kekuatannya disukai oleh banyak kalangan masyarakat dan mencakup semua golongan usia dan jenis kelamin. Sementara kelemahannya yaitu pasar yang dituju sudah memiliki brand yang menguasai. Peluangnya membuka gerai baru khusus untuk mengambil target pasar yang baru. Sedangkan ancamannya menurunnya daya beli konsumen dan pasar tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Next. Next saja. Oke, selanjutnya di sini itu ada fitur dan manfaat produk atau layanan. Yang pertama produk. Produk tadi sudah pasti dijelaskan sama Liga-Gali di awal, di mana KFC itu memiliki produk andalannya yaitu ayam goreng dan memiliki rasa yang khas menjadi cita rasa tersendiri dari KFC itu sendiri. Dan juga berserta menu inovasi untuk menyesuaikan pasarnya yaitu masyarakat Indonesia. Nah, KFC juga menyediakan menu seperti nasi, perkedel, dan sup yang sangat identik bagi konsumsi masyarakat Indonesia. Untuk memberikan produk bernilai tambah kepada konsumen, si KFC ini berbagai menu kombinasi hemat dan bermutu seperti super panas dan KFC Attack terus ditawarkan. Perseroan juga meluncurkan goceng, yakni beberapa pilihan menu seharga Rp5.000 untuk semakin menghadirkan penawaran bernilai tambah kepada konsumen dan memberikan sesuatu yang berbeda dari merek KFC. Yang kedua ada pelanggan target untuk konsumen sendiri, yaitu KFC target pasarnya adalah sebagian besar ada anak muda laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Anak muda itu sekitar usia remaja, biasanya sedang senang-senangnya bermusik ataupun menikmati musik. Biasanya mereka selalu update terhadap perkembangan terbaru di kancah musik Indonesia maupun dunia. Target pasar inilah yang berusaha dirangkul oleh KFC itu sendiri dengan melakukan strategi pemasaran melalui musik. KFC membentuk KFC Music Factory, di mana KFC mengorbitkan artis atau band indie yang potensial untuk berbicara di kancah musik Indonesia. Nah, strategi KFC ini dinilai cukup berhasil dilihat dari keterlibatan band musik dan KFC. Jika lagu band musik yang bekerjasama dengan KFC diputar di tempat lain, maka bukan tidak mungkin kalau kita langsung mengingat KFC. Karena sering diputar di sini yang buat kita ingat keterkaitannya dengan KFC. Nah, KFC Indonesia juga menyasar target konsumennya pada seluruh masyarakat Indonesia karena KFC terus meluncurkan gerai-gerai baru dan ditempatkan pada daerah potensial seperti kota-kota besar di Indonesia. Terus ada target pasar bisnis, di mana KFC menyediakan layanan waralaba ataupun franchise bagi yang ingin membuka cabang gerai KFC. Tentunya juga ada persyaratan tertentu yang dapat dipenuhi jika memang ingin bergabung membuat gerai cabang secara franchise. Persyaratan tersebut dapat langsung dilihat pada website KFC Indonesia, yaitu kfcku.com pada halaman franchise. Terus ada pesaing utama. KFC itu mudah disukai di Indonesia karena menampilkan menu ayamnya dipadukan dengan nasi. Pastinya ini bukan rasa asing lagi bagi orang Indonesia. Nah, oleh karena itu tidak perlu berkenalan atau adaptasi lidah pada menu KFC. Saingannya terbesar di Indonesia adalah McD atau McDonald. Restoran fast food yang juga berasal dari Amerika Serikat ini
pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991. Mereka juga memiliki menu ayam, namun berbeda dengan KFC yang menjadikan ayam sebagai tulang punggung menunya. McD International menggunakan daging ayam sebagai pengganti produk utamanya. Menu ayam memang sudah ada sejak lama, setidaknya pada tahun 1968. McD memperkenalkan produk ayam goreng dan ikan besar-besaran yang dipromosikan sebagai ayam goreng yang rasanya lebih mirip dengan ayam goreng ibumu. Tapi kemudian penjualannya menurun, dan ini membuat McD tetap mengandalkan produk burgernya, di mana daging ayam itu kemudian dijadikan isian pada berbagai jenis menu seperti snack wraps atau tukang ayam bakar. Hingga saat ini menu ayam terbilang langka di gerai McD di luar Asia. Di Indonesia pun, negara yang belum pernah mengenal burger sebelumnya, McD tentu harus putar otak. Mereka kemudian membuat menu ayam goreng yang dipadukan dengan nasi. Persaingan antara KFC dan McD ini hanya dilihat dari produk layanan ayam goreng dengan nasi, di mana keduanya terus mencoba memberikan inovasi pada menu tersebut. Cakupan wilayah geografisnya adalah seluruh Indonesia, di mana terdapat gerai KFC dan juga McD. Sementara pesaing tidak langsung dari KFC adalah brand lokal ayam goreng crispy seperti Sabana, Isana, dan beberapa brand lokal lainnya yang menawarkan harga lebih terjangkau namun memiliki perbedaan cita rasa yang signifikan dengan KFC, sehingga KFC tetap memiliki pelanggan utamanya. Terus di sini selanjutnya ada lembar kerja analisis persaingan. Untuk pertama yaitu faktor produk, di mana menurut kelompok kami produk dari KFC itu sangat kuat, dan untuk pesaing sangat lemah atau weak. Alasannya adalah karena KFC memiliki rasa yang khas sebagai identitas KFC itu sendiri sebagai produk ayamnya. Untuk kedua ada faktor harga, di mana untuk harga KFC terbilang lemah dibanding pesaingnya yang sangat kuat, di mana perbedaan harga tidak signifikan, tapi strategi promosi harga produk masih minim. Terus selanjutnya ada faktor kualitas. Untuk kualitas sendiri, KFC sangat kuat dibanding pesaingannya McD, yaitu alasannya di mana KFC memberikan kepercayaan dan kepuasan bagi konsumen. Untuk layanan, di sini KFC terbilang lemah dibandingkan dengan McD, di mana ini kenyamanan dalam melakukan pembeliannya. Yang kedua ada klan. KFC terbilang lemah dibanding McD, yang KFC sangat kuat dibanding McD, di mana hal ini merupakan hubungan yang baik antar rekan bisnis. Ada untuk keahlian, faktor keahlian di sini tertera bahwa KFC sangat lemah dibandingkan McD yang strong, di mana hal ini tuh menjelaskan tentang pemilihan SDM untuk dipekerjakan. Nah, untuk selanjutnya ada faktor perusahaan. KFC nilainya di sini kuat, dan untuk McD di sini weak atau lemah, yang dimana merupakan cabang yang sudah dikenal di seluruh Indonesia. Terus selanjutnya ada faktor lokasi. Faktor lokasi di sini untuk KFC terbilang lemah, dan karena konsumen lebih mudah mendapatkan produk yang dijual. Untuk penampilan di sini juga KFC lemah terhadap pesaingnya, di mana tampilan produk yang sesuai dan menarik akan meningkatkan pembelian. Untuk metode penjualannya di sini KFC juga lemah, karena untuk metode penjualan itu terdapat kemudahan dalam melakukan pemesanan hingga transaksi. Itu untuk kebijakan kredit. Kebijakan kredit di sini KFC strong atau kuat, di mana dan dimudahkannya dengan adanya kebijakan kredit. Untuk faktor iklan di sini KFC lemah dibandingkan pesaingnya McD. Nah, ini menjelaskan tentang memberikan informasi bagi konsumen mengenai produk. Untuk faktor terakhir yaitu image atau citra. Tentu saja di sini KFC memiliki poin yang sangat kuat dibandingkan pesaingnya, di mana kesan dan impresi konsumen terhadap perusahaan KFC itu sangat kuat dengan produk ayamnya. Saya akan menjelaskan tentang analisis laba rugi dari PT Fast Food Indonesia. Nah, kami menganalisis 12 rasio keuangan PT Fast Food Indonesia. Analisis ini kami lakukan pada laporan keuangan PT Fast Food Indonesia (TBK) tahun 2019. Next.
Yang pertama itu ada current ratio. Current ratio atau rasio lancar ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dan aset lancar. Dan setelah dilakukan penghitungan oleh kami, current ratio perusahaan KFC Indonesia yaitu sebesar 1,648 atau di atas 1 kali, yang artinya KFC memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua ada asset ratio atau quick ratio. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan quick asset atau aset yang dapat dikonversi menjadi uang dengan cepat. Dan dengan perhitungan kami, quick ratio perusahaan KFC Indonesia ini pada tahun 2019 sebesar 1,311 atau di atas 1, yang artinya KFC ini memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dalam waktu yang singkat. Next. Lalu di sini ada cash ratio atau rasio kas. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan kas atau setara kas. Dan hasil penghitungan kami itu cash ratio perusahaan KFC pada tahun 2019 ini sebesar 1,0058, yang artinya perusahaan ini cukup baik dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan kas atau setara kasnya. Lalu ada operating cash flow ratio. Ini digunakan untuk berapa kali perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan kas yang dihasilkan dalam periode tertentu. Pada perusahaan fast food Indonesia, mereka memiliki operating cash flow ratio sebesar 0,5727. Next. Lalu ada debt ratio yang digunakan untuk menghitung jumlah relatif aset perusahaan yang diperoleh dari hutang. Dan KFC ini memiliki rasio hutang sebesar 0,515, yang berarti nilai debt ratio-nya ini tidak terlalu besar, yang berarti KFC dinilai wajar dalam mendanai operasionalnya dengan menggunakan hutang. Setelah itu ada interest coverage ratio yang digunakan untuk menghitung bagaimana KFC ini betapa mudahnya perusahaan membayar biaya bunga. Jadi pada perusahaan fast food Indonesia, mereka memiliki interest coverage sebesar 2,96 kali, yang artinya bisnis PT Fast Food Indonesia ini tidak mengalami kesulitan dalam menghasilkan uang tunai yang diperlukan untuk membayar kewajiban bunga. Lalu ada juga asset turnover ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari aset. Dan PT Fast Food Indonesia ini memiliki aset turnover sebesar 2,0975, yang artinya perusahaan menghasilkan lebih banyak jika dibandingkan dengan aset yang dimilikinya. Lalu di sini ada inventory turnover ratio yang digunakan untuk mengukur berapa kali persediaan perusahaan dijual dan diganti dengan yang baru selama periode tertentu. Dan hasilnya PT Fast Food Indonesia ini memiliki rasio inventory turnover sebesar 9,8275, yang artinya persediaan barang yang dikelola oleh PT Fast Food Indonesia ini dinilai efektif. Lalu juga ada account receivable turnover yang digunakan untuk berapa kali perusahaan dapat mengubah piutang mereka menjadi uang tunai selama periode tertentu. Dan Fast Food Indonesia ini memiliki nilai account receivable turnover ratio sebesar 73,816, yang berarti kemampuan dan efisiensi perusahaan dalam menagih piutangnya itu cukup baik. Lalu ada gross margin ratio yang digunakan untuk membandingkan laba kuartal perusahaan dengan penjualan bersihnya untuk menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan setelah mereka membayar harga pokok penjualannya. Dan pada PT Fast Food Indonesia ini, mereka memiliki gross margin ratio sebesar 0,6254, yang artinya ini mereka mampu menjalankan produksinya secara efisien. Lalu ada juga operating margin ratio yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan operasi mereka dengan penjualan bersihnya untuk menentukan efisiensi operasi. Dan pada Fast Food Indonesia ini mereka memiliki operating margin ratio sebesar 0,8%. Dan juga yang terakhir ada rasio pengembalian aset atau return on asset.
Jadi ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dan PT Fast Food Indonesia ini memiliki ROE sebesar 7,09%, yang artinya profitabilitas dan efisiensi perusahaannya cukup baik. Dan sebelum terakhir, ingin menyampaikan informasi mengenai industri dan struktur hukum dari perusahaan KFC. Industri dari KFC ini adalah, seperti diketahui bahwa KFC ini bersaing di dalam industri restoran makanan cepat saji. Pada dasarnya, restoran cepat saji sudah banyak brand yang bergelut di bidang industri. Oleh karena itu, industri ini termasuk dalam industri matang. Karena restoran cepat saat ini, tren industri makanan sedang sangat meningkat pesat. Permintaan mengenai makanan cepat saji. Oleh karena itu, KFC menyediakan beberapa layanan seperti drive-thru, KFC Catering, KFC Coffee, dan KFC Breakfast untuk lebih memanjakan konsumennya. Persaingan sempurna akan terjadi, di mana perusahaan yang menawarkan hal-hal yang beda dan baru akan dapat terus memimpin persaingan, tetapi pesaing lainnya juga akan dapat bertahan karena sudah memiliki pelanggan tetap masing-masing. Struktur hukum dari perusahaan KFC ini. KFC merupakan perusahaan waralaba sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk. Kemudian pada tahun 1990, Salim Group bergabung sebagai salah satu pemegang saham utama. Kepemilikan saham mayoritas 80% pada saat ini terdistribusi sebesar 43,84% kepada PT Gelayel Pertama dan Gelayel dari Gelayel Group, dan 35,84% kepada PT Megah Era Harja dari Salim Group. Sementara saham minoritas 20% terbagi kepada masyarakat dan koperasi karyawan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.